Episode 112, Rencana Jahat Aditya. Setelah penangkapan Frederick dan putrinya, Aditya bersembunyi di villa miliknya yang ia yakini orang-orang Suryo tidak akan bisa menemukannya. Sehari-hari Aditya bekerja hanya mengandalkan laptopnya untuk berhubungan dengan Glenn asistennya, tanpa dia tahu bahwa Delano sudah bergerak cepat membeli beberapa saham di perusahaannya dengan harga yang sangat tinggi. Tujuan Delano yang satu yaitu melindungi Lucy agar kelak sewaktu-waktu jika terjadi sesuatu dia bisa mengambil langkah cepat untuk menjatuhkan Aditya. Glenn adalah asisten kepercayaan Aditya. Meskipun Glenn terbilang masih muda namun cara kerjanya begitu memuaskan Aditya. Glenn sendiri sudah mengabdi pada Aditya selama 6 tahun. Pastikan saja harga saham tidak merosot karena berita itu perintah Aditya. Glenn hanya mengangguk di depan layar laptopnya. Setelah sambungan dengan sang bos terputus, Glenn segera mengirim pesan pada seseorang melalui aplikasi WhatsApp. Senyum miring terbit di bibir Glenn. Sementara itu Aditya mengirimi pesan pada Lucy alih-alih untuk bertemu membicarakan kerjasama yang saat ini masih berlangsung. Namun sebenarnya Aditya memiliki rencana jahat pada Lucy saat itu. Lucy masih berada di dalam mobil. Dia segera membuka pesan dari Aditya itu. Bisakah kita bertemu Nona? Ada kontrak yang sepertinya harus saya bicarakan dengan Anda. Lucy pun membalas pesan dari Aditya dengan ragu. Anda bisa membicarakan perihal kontrak itu dengan Santi asisten saya? Tidak bisa karena kontrak itu Anda yang menandatanganinya. Balas Aditya, ia akan menempuh berbagai cara agar bisa berjumpa dengan pujaan hatinya itu. Dia tak peduli lagi dengan gertakan Suryo. Kini yang dia pedulikan adalah bagaimana caranya untuk memiliki Lucy. Baiklah jika begitu Anda bisa datang ke butik saya besok siang. Tidak bisa, Anda yang harus datang karena saya masih dalam masa pemulihan. Besok akan saya kirim alamatnya. Dan jangan lupa membawa berkas kerja sama kita. Setelah menerima balasan dari Aditya, alis Lucy seketika berkerut. Dia tidak membalas pesan Aditya yang terakhir karena sedang berpikir. Mas, sayang. Delano menoleh sebentar karena Lucy lalu kembali fokus ke depan. Besok Tuan Aditya ingin bertemu denganku. Delano langsung menginjak rem karena terkejut. Beruntung kedua putranya memakai seatbelt dan mereka sudah memasuki komplek mansion Delano. Apa? Tuan Aditya meminta bertemu, katanya ada sesuatu dengan kontraknya dan harus direvisi, ujar Lucy. Ayah kenapa berhenti mendadak? Tanya Devan. Delano langsung tersadar jika mereka masih ada di tengah jalan komplek. Maaf sayang, sepertinya tadi ayah melihat ada kucing menyeberang, jawab Delano berbohong. Devan hanya mengangguk menanggapi jawaban Delano. Delano segera melajukan kembali mobilnya. Dia bungkam selama di perjalanan, namun otaknya sedang berpikir keras. Lucy hanya menatap sang suami yang memasang wajah serius dan tiba-tiba menjadi pendiam. Dia tidak berani memanggil ataupun bertanya. Lucy juga ikut diam hingga mobil tiba di depan mansion. Lucy turun tanpa menunggu pintu dibukakan. Dia membuka pintu belakang dan membantu Davin melepas sabuk pengamannya. Begitu juga yang Delano lakukan, dia membantu membuka sabuk pengaman milik Devan. Keempatnya berjalan memasuki mansion, namun wajah Lucy tampak sendu. Ia mengira Delano mendiamkan dirinya karena akan bertemu dengan Aditya besok. Lucy membawa kedua putranya naik ke kamar mereka. Ia juga meminta pengasuh mereka untuk menyiapkan air mandi untuk kedua putranya. Kalian mandi sama mbaknya ya, Bunda mau ke kamar dulu. Setelah kedua putranya memberi izin, Lucy langsung masuk ke kamarnya dan langsung masuk ke kamar mandi. Dia tidak melihat Delano di sana. Lucy semakin kecewa dengan sikap Delano. Lucy mandi di bawah shower, kucuran air dingin membasahi dari pucuk kepala hingga ujung kakinya. Meskipun malam hari entah mengapa Lucy merasa panas di sekujur tubuhnya. Mungkin karena hatinya serasa panas hingga Lucy sama sekali tidak merasakan dinginnya air itu. Tanpa terasa air mata Lucy menetes. Hormon kehamilannya benar-benar membuat Lucy menjadi mudah bersedih. Hampir 45 menit Lucy berada di bawah shower hingga ketukan pintu membuatnya langsung mematikan airnya. Bibir Lucy tampak pucat kebiruan. Bahkan tangan Lucy memutih dan keriput karena terlalu lama berada di bawah air. Sayang, panggil Delano, wajahnya kini tampak cemas. Lucy mengenakan bathroomnya dan membuka pintu.
Delano menatap cemas pada wajah Lucy. Matanya terlihat bengkak dan bibirnya terlihat pucat. "Sayang, kamu kenapa?" Lucy menggelengkan kepalanya lalu kembali menangis. Delano segera menarik tubuh Lucy ke dalam dekapannya dan mengusap punggungnya lembut. "Kenapa Mas mendiamkanku? Apa Mas marah sama aku?" "Oh sayang, aku tidak ada niatan untuk mendiamkan dirimu. Aku tadi diam karena sedang berpikir, maafkan aku membuatmu bersedih." Delano segera membawa Lucy duduk di tepi ranjang. Dia membantu Lucy mengeringkan rambut istrinya. Delano menghubungi pelayan di bawah untuk membawakan susu hangat untuk istrinya. Delano merasa sangat bersalah karena tadi dirinya sempat ke ruang kerja tanpa memperhatikan istrinya. Dia pun kaget saat mendengar dari kedua putranya jika istrinya sudah sejak tadi meninggalkan kamar mereka. Bahkan Delano cukup lama menunggu di depan pintu kamar mandi hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengetuk pintunya. Melihat kondisi Lucy sekarang benar-benar membuat hati Delano ikut merasa sakit. Tidak ada sedikit pun niatan untuk menyakiti hati Lucy, tapi tanpa sadar sikapnya membuat Lucy menangis dan terluka. Tak berapa lama pintu kamar mereka diketuk dari luar. Setelah membantu Lucy mengganti baju, Delano langsung bergegas membuka pintunya. "Tuan, ini susunya." "Terima kasih, Bi," ujar Delano seraya menerima susu hangat itu. Delano segera menutup pintunya dan berjalan menuju pembaringan. Lucy duduk bersandar dengan wajah yang tampak sayu. Delano segera memberikan gelas susu itu pada Lucy. Lucy meneguknya perlahan hingga tandas dan mengembalikan gelas kosongnya pada Delano. "Tidurlah, kamu pasti lelah," kata Delano seraya mengusap kening Lucy. "Apa kau tidak mau menemaniku? Aku akan menemanimu, tapi nanti setelah kamu tidur aku harus menyelesaikan beberapa pekerjaanku dulu." Lucy mengangguk lemah. Dia merebahkan tubuhnya dan Delano langsung berbaring di sebelahnya. Delano memeluk tubuh Lucy erat. Lucy membenamkan wajahnya di belahan dada bidang Delano seraya menghirup aroma tubuh Delano. Aroma yang kini tanpa disadari oleh Lucy menjadi candunya. Tak butuh waktu lama Lucy akhirnya tertidur. Wajahnya terlihat damai meskipun masih terlihat sembab. Delano perlahan membelai wajah Lucy lalu mengecup mata, hidung dan bibirnya. Delano turun ke dapur untuk mengambil minum. Dian yang senang minum pun terkejut melihat putranya. "Loh, kamu pulang? Lucy mana?" "Lucy sudah tidur, Mah," jawab Delano singkat. "Apa istrimu sakit?" tanya Diana cemas. "Tidak, Ma, hanya saja dia sedang kelelahan." "Apa dia sudah makan?" "Belum, Ma, nanti kalau dia terbangun dan lapar biar Delano yang buatkan." "Lano, selama Lucy hamil kamu harus selalu sabar dalam menghadapinya. Karena emosi ibu hamil itu mudah up and down, sangat mudah tersenyum lalu tiba-tiba menangis tanpa sebab. Jadi kamu harus selalu memberi dia perhatian sesibuk apapun kamu." "Iya, Ma." Delano akhirnya masuk ke ruang kerjanya. Dia mengambil ponselnya dan menekan nomor seseorang. "Halo Tuan, aku butuh bantuanmu."